Chapter 2, Kejutan Tak Terduga. Setelah makan siang dengan keadaan sedikit canggung, akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Meski sempat dipotret beberapa orang, tapi yang membuat menjengkelkan untuk Putri Audrey adalah saat mereka memasuki sebuah toko perlengkapan bayi. Lagi-lagi mereka hanya sendiri di sana karena Pangeran Axel sudah mensterilkan tempat itu. Meski sedikit kesal, nyatanya Putri Audrey tetap menjalankan niatnya, yaitu berbelanja kebutuhan calon bayinya sembari sedikit menggerutu sebal. Kau tahu, ini tidak asik. Putri Audrey mulai menggerutu pada Anora, yang kini berada di sebelahnya. Keduanya berada di sebuah bagian sepatu-sepatu bayi saat ini, sedangkan Pangeran Axel dan Gavin tampak menunggu di bagian lain. Apa yang tidak asik, Putri? Hal ini, kenapa mereka harus menutup butik ini untukku? Aku jadi tidak nyaman, lirih Putri Audrey. Untuk keselamatan bersama, Putri, Anora akhirnya menjawab seadanya. Aku sebenarnya ingin berbelanja bersama ibu hamil lainnya. Siapa tahu saja mereka bisa memberiku pendapat. Mengingat aku tidak tahu harus beli apa dan yang mana. Ini kehamilan pertamaku. Saya mengerti, Putri. Putri Audrey masih memasang wajah cemberutnya. Sebenarnya dia juga sangat tidak nyaman jika harus dipanggil dengan panggilan Putri. Entah sudah berapa kali Putri Audrey memprotes hal itu pada Anora dan juga yang lain. Tapi lagi-lagi dia kalah dengan protokol kerajaan. Putri Audrey akhirnya melanjutkan memilih-milih sepatu untuk calon bayinya. Hal itu membuat Anora menatapnya dan dengan spontan meraba perutnya sendiri. Andai saja, pikirnya. Di lain tempat, Pangeran Axel duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Matanya menatap ke arah Putri Audrey yang tampak sedang sibuk memilih barang-barang untuk calon bayi mereka. Sedangkan Gavin masih setia berdiri tegap tak jauh di belakang Pangeran Axel dengan kewaspadaan yang masih tinggi. Bagaimana keadaan sekitar? Tanya Pangeran Axel tanpa menoleh pada Gavin. Orang-orang kita berjaga di setiap titik dari pusat perbelanjaan ini. Tentu saja mereka tidak tampak mencolok, Pangeran. Pangeran Axel hanya mengangguk. Aku tidak bisa menurunkan kewaspadaanku sebelum Audrey melahirkan. Bagaimanapun juga, Audrey dan bayinya akan menjadi salah satu sasaran utama selain aku untuk para musuhku. Saya mengerti, Pangeran, jawab Gavin dengan nada hormat. Pangeran Axel lalu menolehkan kepalanya ke arah Gavin dan dia bertanya, "Kau sendiri tak keberatan bukan jika dalam waktu dekat akan selalu meningkatkan kewaspadaanmu untuk melindungi keluarga kecilku?" Pangeran, itu sudah menjadi tugas saya. Pangeran Axel mengangguk. Kau sebenarnya juga butuh berlibur. Tapi maaf, menjelang kelahiran anak kami, sepertinya kau tidak bisa berlibur dulu. Berlibur adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan saat ini, Pangeran. Pangeran Axel mengangkat sebelah alisnya. Kenapa? Kupikir sudah cukup lama kau tak mengunjungi klub malam. Ya, selama ini Pangeran Axel selalu tahu jika Gavin menghabiskan waktunya di klub malam. Karena pria ini selalu memberi kabar padanya dan juga meminta izin padanya ketika akan keluar dari benteng istana. Fokus saya saat ini adalah melindungi pangeran, istri, dan juga calon bayinya. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Pangeran Axel menghela napas panjang. Kau harus memikirkan tentang menikah, Gavin.
Bagaimanapun juga, suatu saat kau akan membutuhkan seseorang untuk menemanimu dan menghiburmu saat jenuh. Saya pikir hiburan malam 3 bulan sekali sudah cukup, Pangeran. Pangeran Axel menggeleng sembari tertawa lebar mendengar jawaban dari Gavin. Dia tahu pasti bahwa dirinya tidak akan bisa seperti Gavin, yang hidup selibat apalagi setelah dirinya sudah mengenal Putri Audrey. Pada saat keduanya sedang asik mengobrol, teriakan Putri Audrey menyadarkan keduanya dan membuat keduanya segera berlari panik ke arah sumber suara. Sampai di tempat Putri Audrey, Pangeran Axel dan Gavin mendapati Putri Audrey sudah duduk di lantai dengan Anora yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Annie, Anora. Putri Audrey berseru memanggil-manggil nama Anora dengan panik sembari menepuk-nepuk pipi Anora. Segera Pangeran Axel melingkupi tubuh Putri Audrey karena dia mengira ada insiden yang tak diinginkan. Sedangkan Gavin segera membawa tubuh Anora dalam pangkuannya dan memeriksa nadinya. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Pangeran Axel menenangkan Putri Audrey. "Tadi wajahnya memucat, lalu tiba-tiba dia pingsan. Astaga, aku tahu dia sakit, tapi Semua akan baik-baik saja. Kita akan membawanya ke rumah sakit segera." "Siapkan heli dan sterilkan tempat ini. Kita akan keluar secepat mungkin." Gavin tampak sigap memerintahkan pada rekannya melalui sebuah alat yang menghubungkan mereka. "Aku butuh 4 orang untuk mengawal pangeran dan putri," lanjutnya lagi. Lalu tak lama 4 orang yang diminta Gavin memasuki toko perlengkapan bayi tersebut. Gavin segera menggendong tubuh Anora. Gavin berjalan di bagian depan sedangkan keempat pengawal yang dia panggil segera membuat formasi melingkari Pangeran Axel dan Putri Audrey. Mereka keluar dari toko tersebut dan Putri Audrey sempat melihat bagaimana beberapa orang pengunjung pusat perbelanjaan tampak ingin tahu karena para pengawal kerajaan tiba-tiba saja sudah penuh di sana memberikan jalan untuk mereka. "Kupikir ini berlebihan, Axel," lirih Putri Audrey. "Tidak, sayang. Kita belum tahu apa yang terjadi dengan Annie. Bisa saja dia diracuni." Ucapan Pangeran Axel sontak membuat Gavin yang berjalan di depan mereka menghentikan langkahnya seketika. Tubuhnya menegang membayangkan kemungkinan itu. "Ada apa, Gavin?" tanya Pangeran Axel pada Gavin yang tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. "Tidak, Pangeran." Lalu Gavin melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Mereka melewati sebuah lorong yang disediakan untuk menuju sebuah lift khusus dan naik ke atas lantai paling atas. Helikopter sudah menunggu di sana dan siap berangkat. Akhirnya keempatnya meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut. Gavin, Pangeran Axel, dan Putri Audrey hanya bisa diam dengan pemikiran panik masing-masing yang ada di dalam kepala mereka. "Hamil? Bagaimana bisa?" Tanpa sengaja Putri Audrey menyerukan hal itu pada dokter yang baru saja selesai memeriksa Anora. Anora pingsan karena kelelahan dan kekurangan nutrisi. Padahal perempuan itu saat ini sedang mengandung. Keterkejutan tampak jelas di wajah perempuan itu. Masalahnya, sejauh yang Putri Audrey tahu, Anora masih sendiri. Gadis itu bahkan mungkin masih berusia 20 tahunan dan lebih muda dari dirinya. Lalu, bagaimana bisa Anora hamil? Anora tinggal di dalam benteng kerajaan. Dan menurut Putri Audrey, Anora bukan perempuan jalang yang gampang tidur dengan pria. Kalaupun Anora benar-benar hamil, Putri Audrey yakin bahwa pria yang menghamili Anora adalah orang dalam benteng istana.
Sama seperti Putri Audrey, Pangeran Axel juga terkejut bukan main. Dia tahu pasti bagaimana ketatnya peraturan untuk para pelayan di kerajaannya. Dan kini bagaimana mungkin Anora bisa hamil? Berbeda dengan Putri Audrey dan Pangeran Axel, tubuh Gavin menegang seketika. Dia tahu pasti bahwa saat ini dirinya sedang berada dalam sebuah masalah. Perempuan itu hamil. Apakah anaknya? Sial. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Dokter lalu menjelaskan bagaimana keadaan Anora. Meski masih tampak syok, Putri Audrey mendengarkannya dengan seksama. Begitupun dengan Pangeran Axel. Sedangkan Gavin, dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih saat ini. Apa yang dikatakan dokter benar-benar suatu kejutan tak terduga untuknya. Anora sudah seperti suatu yang menghancurkan hidupnya yang sudah terstruktur. Karena Gavin tahu, jika Gavin mengaku pada Pangeran Axel tentang hubungan semalamnya dengan Anora, dia pasti habis. Tapi Gavin juga bukan pengecut yang menolak mengakui hal itu. Dia pria yang bertanggung jawab. Meski begitu, dia butuh kepastian dari perempuan itu dan baru akan memikirkan jalan selanjutnya. Ketiganya lalu masuk ke dalam kamar inap Anora. Anora tampak baru sadar. Perempuan itu bahkan sudah setengah duduk karena melihat kedatangan mereka bertiga. Putri Audrey mendekat ke arah Anora, dan perempuan itu bertanya dengan lembut pada Anora. "Hei, kau baik-baik saja?" tanya Putri Audrey sedikit ragu. Melihat wajah syok dari ketiga orang yang ada di hadapannya membuat Anora yakin bahwa ketiganya pasti sudah mengetahui tentang keadaannya. Anora hanya bisa menunduk malu, apalagi ketika dirinya sempat menatap ke arah Gavin dan pria itu menampilkan ekspresi wajah kerasnya. Sebenarnya, Anora sudah mencurigai tentang keadaannya setelah dia berhenti menstruasi 2 minggu yang lalu. Ditambah lagi, dia kesulitan makan, mual muntah saat bangun tidur. Hal itu sempat membuat Anora curiga dengan keadaannya. Benarkah dia sedang mengandung saat ini? Anora bukan perempuan bodoh sampai-sampai dia tidak tahu tanda-tanda kehamilan. Hal ini memang sempat ditakutkan oleh Anora, mengingat malam itu dia diperkosa tanpa menggunakan pengaman. Dan kemungkinan malam itu memanglah masa suburnya. Kini, melihat wajah syok yang masih tampak di raut muka Putri Audrey dan Pangeran Axel membuat Anora menunduk malu. Sudah pasti apa yang dia takutkan benar-benar kenyataan. Dan sudah pasti mereka tahu kenyataannya. Putri Audrey duduk di pinggiran ranjang. Dia menggenggam jemari Anora dan berkata, "En, kau tahu, aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri. Aku sudah banyak bercerita kepadamu kan? Kau adalah satu-satunya orang yang dekat denganku kecuali Pangeran Axel dan Gavin setelah aku pindah ke istana. Bagaimana mungkin kau..." Putri Audrey tampak tak bisa melanjutkan kalimatnya. "Maaf," hanya itu yang bisa dikatakan Anora. "Maaf, sudah membuat Putri kecewa." Bulir bening menuruni pipi Anora. "Tidak, aku tidak kecewa. Maksudku, kenapa kau tidak bercerita kepadaku?" tanya Putri Audrey lagi. "Putri, ini bukan hal yang indah untuk diceritakan. Ini..." Anora menggantung kalimatnya. Dia tidak mungkin menceritakan tentang malam itu, bukan? Pada detik itu, Gavin mengerti bahwa Anora memang sedang mengandung anaknya.
Apa yang dia lakukan malam itu rupanya meninggalkan sesuatu di rahim Anora. Dan perempuan ini benar-benar menuruti permintaannya agar tidak mengatakan apapun pada orang lain dan memilih melupakan semuanya. Tiba-tiba saja Gavin berjalan mendekat, membuat Pangeran Axel yang tadinya ada di depannya menatap Gavin sembari mengerutkan keningnya. Kalau saja kau mengatakan hal ini padaku lebih cepat, hal seperti ini mungkin tak akan terjadi. Gavin membuka suaranya pada Anora, membuat Putri Audrey dan Pangeran Axel saling pandang tak mengerti. Sedangkan Anora menatap Gavin dengan tatapan mata tak percayanya. "Apa maksudmu?" tanya Putri Audrey tanpa bisa dicegah. "Pangeran, Putri." Gavin menatap Pangeran Axel dan Putri Audrey secara bergantian. Sebelum dia berkata, "Saya dan Anora memiliki sebuah hubungan. Saya bisa memastikan bahwa dia sedang mengandung anak saya." Bersambung, nantikan chapter 3-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita yang ada di channel ini semuanya ya. Bye-bye.